Sebelum dua frater kita akan memulai sharingnya, saya mau tanya nih untuk anak-anak atau anak muda di sini, siapa yang ingin jadi Romo? Angkat tangan, ada enggak? Kalau bapak-bapaknya pengen, boleh juga angkat tangan. Dulu mungkin, tapi sekarang udah jadi bapak keluarga. Oke, ada satu yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi suster? Wah, lumayan tuh, ada kelihatan dua itu ya. Tapi yang pakai baju suster enggak ada yang pengen jadi suster. Ya. Ya, dari Girisonta sini atau paroki kita ini ada beberapa yang sudah jadi suster, sudah ada beberapa yang jadi romo, ada yang masih frater juga, mungkin ya, saya enggak terlalu ingat. Kalau yang romo sudah ada beberapa ya. Tapi tidak selalu setiap tahun ada ya. Harapannya muncul lagi, ada yang berminat jadi suster atau jadi romo, pasti lewat jadi frater dulu ya. Ya, dua frater yang akan bersharing atau menyampaikan ceritanya ini tidak dari Girisonta, tetapi tidak jauh dari Girisonta tinggal mereka atau asal mereka ya. Yang satu nanti Frater Archie itu berasal dari Semarang ya. Tapi aslinya dia orang Banyumasan ya. Lalu satunya lagi Frater Arnold ya. Rumah tinggalnya itu di Kalasan, tetapi juga aslinya itu neneknya itu tidak jauh dari Girisonta, orang Bedono ya. Jadi ya semoga orang dekat ini, maksudnya dekat dari Girisonta ini, bisa mengajak anak-anak Girisonta, siapa tahu ya. Ya, setiap hari Senin frater-frater ini juga sebetulnya ya promosi ya, sudah promosi ke lingkungan-lingkungan ya. Tapi mungkin karena setiap minggu ketemu frater lalu ya bosen mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi harapannya dengan kehadiran frater-frater ke lingkungan-lingkungan, ketemu anak-anak, ketemu MK itu, lalu ada yang terinspirasi ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan mendengarkan bagaimana mereka, dua orang ini ya, mereka terpanggil ya, lalu menjalani hidup panggilan, dan mungkin di situ ada kegembiraan dan juga mungkin ada pergulatan-pergumulan ya. Mereka juga manusia biasa, tetapi mereka mau menghidupi Allah yang memanggil mereka dengan upaya usaha-usaha mereka. Baik, silakan Frater Archie. Saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh Romo Niko. Nama saya Frater Archie, asal saya dari Paroki Katedral Semarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit pengalaman perjalanan panggilan saya. Jadi saudara-saudari, kenapa saya itu tertarik gitu menjadi romo? Jadi waktu saya kecil, ayah saya itu sering mengajak saya ke gereja, dan ketika saya di gereja itu, saya melihat sosok romo itu keren gitu, pakai jubah, pakai kasula gitu. Dan setiap kali selesai misa itu, romo itu selalu menyapa umat-umatnya. Dan saya juga tertarik gitu dengan sosok romo. Saya penasaran dan saya mulai cari-cari gitu, kayak jadi romo tuh apa, kerjaannya ngapain aja gitu. Dan saya juga mencoba aktif gitu di lingkungan dan juga di paroki, ya meskipun ya dikit-dikit gitulah. Lalu setelah saya lulus SMA, saya masuk ke seminari, dan setelah dari seminari saya lanjut ke novisiat Girisonta sebagai frater novis. Saudara-saudara yang terkasih, terus terang saja
ketika saya menjalani panggilan itu nggak mulus-mulus aja. Ya banyak lika-likunya, banyak suka dukanya, banyak tantangannya juga, jatuh bangun gitu. Jadi yang pertama dari keluarga saya sendiri itu awal-awal tuh kayak belum rela gitu. Kadang-kadang kalau saya suka ketemu gitu. Lalu yang kedua juga saya juga harus beradaptasi juga gitu, beradaptasi dari hidup saya yang lama gitu ke novisiat gitu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, cara hidup yang baru gitu. Itu juga hal yang tidak mudah gitu bagi saya. Lalu yang ketiga, ya saudara-saudari, sebenarnya saya ini orang yang introvert. Tahu introvert? Ya, introvert tuh apa? Kalau saya ngomong di depan ini tuh apa ya? Kayak grogi gitu. Kayak grogi-grogi, takut-takut gitu. Dan ya tapi saya bersyukur gitu. Ya mungkin saya tuh disuruh teman-teman sharing ini tuh sekaligus juga buat memformasi diri saya gitu. Dan akhirnya saya juga belajar gitu gimana caranya menjadi pribadi yang cair, yang asik, nggak dingin gitu. Dan juga bisa sosialisasi gitu dengan umat-umat yang ada di Girisonta ini. Lalu pengalaman yang paling menantang bagi saya itu adalah pengalaman bekerja di gudang telur. Jadi bulan kemarin, bulan Februari sampai Maret itu saya dan Frater Kristo, mungkin saudara-saudari sudah tahu Frater Kristo itu yang gimana. Kalau belum tahu bisa berkenalan nanti. Ya, saya dan Frater Kristo itu diutus bekerja di peternakan ayam, khususnya di divisi gudang telur. Dan bagi saya pekerjaan di gudang telur itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, kan harus angkat-angkat telur gitu. Juga kadang-kadang kalau kurang cekatan, lelet itu saya dimarahin gitu sama mandornya. Tapi sebenarnya saya bersyukur gitu. Saya bersyukur bisa bekerja di gudang telur karena ya saya jadi tahu gitu realitas sosial itu seperti apa gitu. Nasib-nasib para buruh itu seperti apa, bagaimana cara mereka menghidupi keluarga. Dan saya rasa kalau saya menjadi Romo juga saya harus tahu gitu bagaimana keadaan umat-umat saya, khususnya umat-umat yang sederhana gitu. Dan saya merasa pengalaman itu menguatkan panggilan saya dan juga membuat panggilan saya lebih bermakna gitu. Lalu juga yang menguatkan saya itu adalah ya orang-orang baik yang berada di sekitar saya. Pertama dari keluarga saya sendiri yang awalnya kurang rela, namun sekarang keluarga saya itu selalu mendoakan saya, selalu mendukung panggilan saya. Itu yang pertama. Yang kedua ya teman-teman frater ini gitu, ya mereka lucu-lucu gitu ya. Ya, mereka tuh ketika saya sedang down, ketika saya sedang mungkin sedih atau krisis panggilan, merekalah yang selalu menemani saya, mereka mendukung saya dan juga mereka mau gitu untuk menghibur saya gitu ya dengan guyonan-guyonan mereka ini ya. Lalu yang ketiga, ya juga umat-umat gitu, umat-umat yang menguatkan panggilan saya. Setiap kali saya pergi ke gereja, misa hari Minggu, atau pergi ke lingkungan, itu saya merasa didukung gitu dengan umat-umat gitu. Mereka juga selalu mendoakan saya gitu dan juga berharap gitu jalan yang terbaik bagi saya. Lalu yang terakhir, yang terpenting itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang telah memanggil saya, Dia juga selalu menguatkan saya, menemani saya gitu. Saya yang rapuh ini di dalam doa-doa saya. Ya jadi saudara-saudari, kalau saya ditanya gitu, apakah saya bahagia gitu menjalani panggilan sebagai seorang frater? Ya jawaban saya bahagia, karena saya merasa diperkaya gitu. Saya merasa pengalaman saya semakin banyak, saya merasa semakin dikuatkan juga dalam panggilan gitu. Ya meskipun yang awalnya sulit gitu, tidak mudah juga, banyak tantangan, tetapi saya percaya gitu bahwa ya Tuhan sendiri yang memanggil dan juga saya bersyukur gitu banyak orang-orang yang mendukung panggilan saya. Ya sekian dari saya mohon doanya dari panjenengan semua supaya
ya saya bisa menghidupi panggilan saya. Terima kasih, berkah dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adik-adik, selamat pagi, berkah dalam. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Frater Arnold. Saya dari Kalasan, tetapi nenek saya di Bedono. Nah, sama seperti Frater Archie, saya tuh juga introvert parah gitu. Kalau habis kegiatan panjang gitu, saya tuh pasti capek gitu, langsung lemes gitu. Nah, Sabtu minggu lalu itu, saya itu karena ada kegiatan dari pagi sampai sore itu saya capek. Terus akhirnya ketika malam minggu itu ada rekreasi bersama, saya tuh cuma ikut rekreasi sebentar gitu. Nah, ternyata ketika saya pergi waktu rekreasi itu, para frater itu licik mereka. Mereka voting untuk menentukan siapa yang mau sharing minggu panggilan gitu ya. Nah, kan saya nggak ada gitu, saya tidak bisa membela diri saya gitu. Nah, akhirnya mereka memilih setiap angkatan itu satu perwakilan gitu. Nah, akhirnya dari angkatan tahun pertama yang dipilih saya gitu. Uniknya tuh semuanya tunjuk saya gitu, meskipun votingnya tuh tutup mata gitu. Nah di sini saya ingin menekankan gitu ya. Panggilan itu apa? Kok sampai para frater tuh saling tunjuk menunjuk, kok nggak ada yang mau sharing gitu. Nah, kok kayak rasanya berat sekali gitu. Nah, kalau saya merenungkan panggilan saya itu, saya tuh merasa dipanggil tuh menjadi pribadi yang bullyable gitu ya. Bisa dibully, bisa diunek-unekke gitu. Kok bisa kayak gitu gitu. Nah, ketika di dalam novisiat, ketika makan, ada seorang romo sepuh, romo senior gitu, yang mengatakan, apa sih kunci kok menjadi seorang religius itu kuat gitu? Kuncinya itu, maaf ya saya membocorkan rahasia gitu. Ya, kuncinya itu adalah saling mengejek gitu. Nah, jadi kami itu para frater tuh sering ejek-ejekan gitu dan saling makake gitu. Nah, seperti salah satunya saya sama Archie ini dipakake gitu ya. Nah, kalau melihat diri saya sendiri tuh saya tuh sebenarnya tuh bukan orang yang mudah untuk dipakake. Saya tuh orangnya emosian, mudah marah gitu. Dulu ketika di seminari, saya itu belum bisa mengolah emosi saya gitu. Nah, suatu ketika jam studi, jadi di jam studi itu harusnya suasananya tuh silensium, hening gitu, diam semuanya gitu. Tidak boleh ada suara, tidak boleh ada orang yang ngobrol. Nah, tapi saat itu di kelas saya itu yang duduk di bagian belakang itu ngobrol. Nah, di saat itu ada teman-teman saya yang merasa terganggu saat belajar. Sebenarnya saya tuh orang yang introvert dan bodoh amat gitu loh. Saya tuh mau ada orang ngapain gitu saya bodoh amat gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah teman-teman saya yang merasa terganggu saat belajar itu menyindir teman-teman yang di belakang dengan suara yang keras. Dan akhirnya suasana kelas itu menjadi semakin ramai. Nah, saya bingung, rame, gimana ini gitu kan. Malah jadi teriak-teriakan mereka gitu. Nah, akhirnya saya ambil sendal, saya lempar teman saya yang paling keras suaranya gitu, orang vokalnya gitu lah. Nah, itu orang yang paling disegani di angkatan sebenarnya. Saya lempar sendal, dia marah. Saya diemin, tapi saya juga ikut komen akhirnya. Terus akhirnya dia keluar, dan akhirnya kelas diem semua karena takut gitu. Nah, di situ saya itu malah merasa bersalah gitu. Kok emosi saya itu nggak bisa diolah? Kok emosi saya buat orang lain takut? Gitu. Nah, ketika saya masuk ke novisiat ini, saya itu mendapat pelajaran pengolahan hidup gitu. Nah, ini ketika ada pelajaran itu saya langsung senang gitu ya. Materi psikologi gitu kan. Saya antusias gitu, dan yang menjadi PR saya itu adalah soal bagaimana mengelola agresi dan emosi saya. Setiap bulan
ketika saya bertemu dengan Romo Niko dalam bimbingan gitu, Romo Niko pasti tanya, gimana agresimu sebulan ini? Gimana emosimu sebulan ini? Gitu. Bisa dikontrol enggak? Sampai akhirnya saya tuh menemukan sebuah cara gitu. Kalau saya mulai emosi sedikit aja, saya langsung senyum gitu. Nah mungkin para frater tahu gitu, kalau saya mulai senyum tuh berarti saya emosi sebenarnya. Bukan saya senang sama sesuatu tapi saya sebenarnya emosi gitu. Nah mungkin juga kalau kerasulan adik-adik nih yang di mana ini, nah lihat fraternya senyum gitu, nah hati-hati. Nah itu yang saya pahami, panggilan diri saya tuh bukan pertama-tama jadi Romo, jadi Yesuit, tapi pertama-tama jadi orang yang bisa memahami orang lain, bisa menerima orang lain. Dan ketika frater-frater ngejek saya juga, saya tuh nggak boleh gampang tersinggung. Saya harus paham bahwa itu adalah cara untuk memperdekat relasi. Nah itu yang saya pahami sebagai panggilan dalam diri saya. Nah akhirnya kalau mau ditanya panggilan itu apa gitu ya, saya tuh ada sebuah lagu gitu ya. Nah kemarin tuh ketika semalam itu saya tuh bilang besok minta maaf dulu ke umat kalau suaranya jelek gitu. Ya, jadi saya minta maaf dulu kalau suara saya jelek. Sebenarnya lagunya tuh kalau di Mada Bakti itu nadanya seperti tingkatkan karsa serta karya. Lagunya seperti ini. It's a long road to freedom, the winding, steep and high. But when you walk in love with the wind of your wing and cover the earth with the songs you sing, the miles fly by. Artinya seperti ini. Inilah sebuah jalan yang panjang menuju kebebasan. Sebuah jalan berkelok-kelok yang curam dan terjal. Tetapi ketika kamu berjalan di dalam cinta dengan angin dari kepakan sayapmu yang juga mungkin adalah dukungan dari orang-orang di sekitar kita dan menutupi seluruh bumi dengan lagu yang kau nyanyikan. Lagu yang kau nyanyikan itu mungkin usaha dari diri kita sendiri untuk membuat orang lain merasa bahagia, membuat orang lain merasa lebih aman, lebih bertumbuh gitu ya. Pada akhirnya jalan bermil-mil itu, ya seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Terima kasih Frater Aci dan Frater Nol. Kisahnya tidak panjang ya, tapi kalau mau mendengarkan lebih lanjut pasti mereka juga mau cerita. Ya, masing-masing punya keunikan cara dipanggil. Ya. Ada yang karena tertarik lihat romonya, ya. Ada yang tertarik karena lihat hidup, misalkan pergi ke seminari, live-in atau kunjungan, melihat para seminaris atau frater, lalu juga melihat kegembiraan. Ya. Tadi kalau dikatakan bisa saling mengejek, bukan maksudnya mengejek merendahkan atau menjelek-jelekan, tetapi itu sebagai bahan untuk bisa bergembira, ya, bisa senang, sukacita. Ya biasa, kita menggunakan guyonan sebagai cara untuk bisa terbuka, ya, berbagi dengan yang lain. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membantu anak-anak kita yang masih kecil atau juga mungkin OMK yang masih single, ya, atau ada di persimpangan. Persimpangan itu maksudnya, wah ini mau beneran lanjut nikah atau tidak, ya. Bantu mereka, siapa tahu mereka berminat untuk masuk jadi suster, bruder, frater, romo, dan sebagainya. Nanti pada kesempatan di akhir atau setelah Ekaristi, masih ada kesempatan lagi kita bisa mendengarkan lebih dekat kisah atau cerita panggilan dari para frater di halaman di depan patung Stanislaus. Ya. Maka kita cukupkan dulu
kesempatan sharing ini. Kita akan lanjutkan ekaristi kita dan nanti tidak usah buru-buru pulang, ya. Ngumpul dulu di situ, mendengarkan, bergembira, lalu bisa mungkin nanti juga ikut ada makanan kecil, ya. Mungkin intensinya datang situ bisa makan, ya enggak apa-apa, ya. Yang penting kumpul, dengarkan dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita syukuri rahmat Tuhan. Dia sebagai gembala yang baik, gembala kita semua sebagai domba-dombanya dituntun, diarahkan, dibantu. Kita berdoa supaya dalam perjalanan gereja banyak orang muda atau orang-orang dipanggil untuk melanjutkan karya pelayanan di dalam gereja secara khusus lewat panggilan imamat, panggilan religius. Dan marilah sekarang kita lanjutkan ekaristi kita dan bangkit berdiri mendaraskan syahadat. Aku percaya.